Standar medsos itu fiktif. Apa coba elaborate? Standar medsos itu fiktif itu apa? Maksudnya likes, komen apa dan segala macam. Medsos itu vanity metric. Vanity metric. Fiktif. Kamu nggak tahu kan aku marahnya beneran apa enggak? Benar. Kamu aja nggak tahu apakah Tirta ini marah beneran atau demi gimmick. Iya. Itu yang harus membuat kamu kritis. Sehingga kamu harus tahu don't trust anyone dan anything di media itu 100%. Iya. Kamu tahu nggak sih orang ini McLaren-nya Pak Jk dibayar apa nggak? Iya. Jangan-jangan Pak Jk atas nama PT. Jangan-jangan dia beli mobil mewah hanya sebagai pengurang pajak omset. Nggak ada yang tahu. Karena di medsos siapapun bisa menjadi siapapun, apapun bisa menjadi apapun. Yang kamu harus yakini adalah standar yang terjadi itu adalah kamu nggak bisa compare dirimu itu ke standar medsos. Karena standar orang beda. Ya, tapi kan kita kan berbicara yang biasa followersnya ratusan ribu. Ini kalau misalnya masih di bawah 200 tapi ragu juga dengan dirinya itu gimana? Di bawah 200 rupiah. 200 followers. Ya karena masyarakat pada umumnya gitu. Jelata. Iya. Ya aku pernah. Jadi Anda kan kayak menasihati sesama KOL yang ragu tentang dirinya dia. Ini berarti demi call apa demi mana dulu beda-beda? Demi publik masyarakat umum. Oke, kalau demi masyarakat umum. Iya. Aku tuh pernah ketemu sama orang yang kaya raya banget. Dia buat fake account anonim. Sumpah gak punya medsos tapi punya anonim. Oke. Tapi hobinya tuh ngetrol. Brengsek gak? Asu tuh. Aku sampai ketemu. Hobimu apa ya? Kok gabut? Ngetrol. Hah? Asu ngetrol. Ya seneng aja ngeliatin orang marah. Di goblok. Itu hobi orang kaya. Makanya aku bilang ada orang kaya yang hobinya ngetrol. Iya. Pak pusing gak tuh? Wah, makanya aku sekarang kalau lihat akun troll tak blok. Karena bisa jadi dia emang orang kaya gabut yang pengen buat orang lain marah. Jadi artinya jangan menilai seseorang tuh dari followernya. Wah, Tirta tuh dokter keren. Dari apa? Followernya enggak. Followerku tuh tinggi kebetulan karena mereka suka gaya edukasiku. Tapi aku dilihat karena portofolio. Dari dia lulusan mana, kuliah apa, kerjanya gimana. Makanya jangan menggantungkan hidup atau penghasilan dari influencer. Influencer itu hanya sebagai penghasilan tambahan. Let's say leverage capital. Sehingga capital ini bisa dialihkan untuk menjadi hal yang lain. Sekolah, bisnis, freelance, kantor. Itu yang jadi utama. Jadi kalau ada yang bilang bahwa medsos itu menjadi goal akhir, salah. Medsos itu sebagai cuman referensi. Tapi intinya kembali ke masing-masing. Karena nggak logis Pak. Ada yang bilang mengatakan bapaknya karyawan, utangnya banyak. Terus bilang pengen punya Ferrari di usia 19. Sudah logis Pak. Punya Ferrari bisa tapi diecast. Hot Wheels lah bisa. Realistismu kamu bisa survive tanpa cicilan itu udah top. Kayak contoh ada yang mengatakan usia 25 harus punya rumah sendiri. Ngomong kosong Pak. Iya. Karena ada orang yang mampunya ngontrak, tapi ada orang yang mampu KPR. Terus di-compare gitu loh. Nah itulah kelemahan di media sosial. Polarisasi dan komparasi itu kutub A dan kutub B. Kayak contoh yang dibandingkan selalu gini. Lebih mending sewa atau KPR? Saya lebih mending beli cash Mas. Oh, iya. Diem, ya jangan gitu, pilihannya cuma 2. Nah itu tak balik, kenapa pilihannya harus 2? Kenapa gak ada pilihan ngontrak terus KPR? Bingung dia. Kenapa kamu hanya membatasi pilihanmu gitu loh? Padahal kan opsi realita gak sehitam putih itu. Ada yang pengen ngekos karena memang mampunya ngekos.